Oke, kita lanjut dengan portable mawon. Jadi nyambung gak? Ketika setiap kali akhir daripada bulan suci Ramadan itu langit yang ada di atas kita, lalu kemudian seluruh bumi yang kita injak dan para malaikat itu nangis semua. Dimensi yang selain kita, selain manusia, yaitu langit, bumi dan para malaikat, semuanya menangisi kepergiannya bulan suci Ramadan. Karena apa? Musibatan di umat Muhammad. Perginya Ramadan ini musibah betul bagi umatnya Kanjeng Nabi. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, musibah apa yang menimpa umatnya Kanjeng Nabi ketika akhir Ramadan? Dijawab, zahabu Ramadan. Musibahnya jelas, itu Ramadan itu entek. Ramadan sudah selesai. Kenapa itu dihitung sebagai musibah? Fa innad da'awat mustajabah. Karena doa-doa di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah-sedekah yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal-amal saleh yang kita lakukan, kata hadis, mudha'afatun, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, azab, ya, azab atau siksaan atau gampangannya dosa, itu semuanya tertolak. Masya Allah, barokah bulan suci Ramadan. Maka kata mu'alif mengkomentari hadis ini, kalau sudah tahu seperti itu, musibah terbesar apa yang lebih besar daripada perginya bulan suci Ramadan? Bulan suci Ramadan pergi, yang nangis itu gak gemen-gemen, dimensi lain, langit, bumi, para malaikat itu nangis karena sedih dengan kita. Kita itu biasanya berbelasungkawa ketika ada yang meninggal, gitu betul? Takziah. Kita juga setiap akhir bulan Ramadan, menurut keterangan ini, ditangisi dening para malaikat, ditangisi langit, ditangisi bumi. Kenapa? Karena Ramadan jauh dari kita. Maka kata beliau, sudah sepantasnya lah dan wajarnya yang nangis itu bukan langit, yang nangis bukan bumi, yang nangis bukan para malaikat ketika Ramadan pergi, tapi kita ini umatnya Kanjeng Nabi harusnya yang lebih sedih, harusnya yang lebih nangis-nangis karena ditinggal pergi oleh bulan suci Ramadan. Hadis yang kita baca sekarang, ngomong masalah hadisnya, piye iki? Hadisnya sahih apa hasan apa dhaif apa maudhu? Ternyata hadis ini hadis palsu, maudhu. Tapi para ulama salaf, para leluhur-leluhur kita, contoh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu kalau sudah tanggal 1 Syawal itu kan khutbah Idul Fitri. Kata beliau, ya ayyuhan nas, innakum sumtum lillahi 30 yauman wa qumtum 30 lailatan wa kharajtumul yaum tatlubuna minallahi ayyataqabbala minkum. Wahai para manusia sekalian, kemarin selama bulan suci Ramadan kalian menjalankan puasa Ramadan 30 hari full. Kemarin selama bulan suci Ramadan kalian laksanakan qiyamul lail 30 malam full. Hari ini bukan saatnya untuk senang-senang. Hari ini kalian semua keluar menuju kepada Allah, minta semoga amal-amal kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu khutbahnya siapa? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Bahkan diceritakan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, karangannya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, itu rasa sedih itu memang betul muncul di wajahnya para leluhur-leluhur kita, para salafus saleh, yang wali-wali, yang alim-alim itu. Maka ketika hari raya Idul Fitri mereka itu nampak sedih. Lalu kemudian ada satu orang nanya, Mbah Yai, Mbah Wali, jenengan ini sedih kenapa? Wong hari ini hari
Hari napa? Hari raya. Kata beliau, "Shadaqtum, ya betul. Ini sudah seharusnya ini hari raya kita senang-senang. Tapi aku sedih ada alasannya. Walakinni abdun amaroni maulaya an a'mala lahu amalan fala adri ayaqbaluhu minni amla." Tapi ketahuilah wahai anakku, ketahuilah wahai santriku, aku ini hanya seorang hamba yang disuruh oleh Allah untuk beramal soleh. Nah ini nangisku karena apa? Karena aku nggak tahu apakah amalku diterima apa tidak. Nah ini sebagian. Ada sebagian yang lain yang lebih ekstrim lagi. Ketika 6 bulan, ya 6 bulan, 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, sebagian ulama salaf itu nangis-nangis pada Allah, minta kepada Allah supaya dikasih kesempatan untuk apa? Untuk bisa menangi bulan suci Ramadan. Ketika Ramadan mereka senang sekali, alhamdulillah ngibadah, wis pokoke gaspol ya, ora ana leren-lerene. Lah ketika selesai Ramadan nangis lagi Pak. Nangisnya berapa bulan? 6 bulan selanjutnya. 6 bulan selanjutnya nangis, 6 bulan sebelumnya juga nangis. Kalau 6 bulan sebelum Ramadan mereka nangis karena apa? Berdoa berharap agar disampaikan menangi bulan suci Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan apa yang mereka tangisi? Mereka menangis-nangis mohon kepada Allah supaya amal selama 1 bulan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo, apa kabar dengan kita? Alhamdulillah nggih, ora pati-pati soleh banget ya. Ora pati masalah. Sing penting wulan suci Ramadan seneng ya seneng tapi diimbangi dengan ibadah. Begitu juga ketika hari raya. Kalau kita ngapunten nggih, kalau kita belum bisa sesoleh beliau-beliau di hari raya tidak masalah kita berhari raya senang-senang. Wong memang syariatnya seperti itu. Namanya Id itu namanya hari raya. Hari raya pantasnya senang-senang apa susah-susah? Pantasnya senang-senang. Lalu kemudian yang ulama-ulama ini ngapain? Mereka nggak tahu dalil ya? Mereka nggak ngaji ya? Enggak. Mereka ngaji tapi huznuhum a'lamin sururihim. Rasa sedih mereka lebih tinggi daripada rasa bahagia mereka. Oh berarti mereka melakukan hal yang bid'ah. Jangan gitu. Itu tergantung takwanya masing-masing. Takwanya cetek-cetek kados kula jenengan. Wes nek wayah bodoh kudune seneng wis ngono ae. Iku termasuk bagian daripada syariat. Nah, kok bodoh-bodoh sedih? Lah iki sedihmu karena apa? Nah, untuk atake sedih karena apa? Karena aku sesuk iki halal bihalal dikewok karo keluarga, durung rabi, durung buat gawe, durung berpenghasilan, ijek dadi tanggungan wong tua misal ya. Nah kalau sedihmu karena itu ya nggak berkualitas, Pun. Terus sakit maus kita apa nggih? Lanjut nggih. Ila masya Allah sampai sak tutuke, sampai sak petenge, nek peteng nih bebar. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam lan den riwayatake saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu apa sak temene Kanjeng Nabi qala iku dawuh sinten Kanjeng Nabi innallaha ta'ala sak temene Gusti Allah taala ya'muru iku perintah sinten Allah al kiramal katibina ing pira-pira malaikat kang mulya kang tukang nyateti amal fi syahri ramadhana ing dalem wulan suci Ramadan. Apa sing diperintah? Ayak tubuh ing yento. Iki dadi maf'ul kedua. Al-kiramal katibin dadi maf'ul pertama, ayak tubuh jumlah niki dadi maf'ul kedua. Ayak tubuh ing yento nulis nyatet sapa malaikat al-hasanati ing bira-bira kebagusan. Li ummati Muhammadin kedue umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yaktubulan ora oleh padha nyatet sapa malaikat alaihim ing atase umat as-sayyiati ing pira-pira kaelekan wa yadhhabu lan ilang anhum saking umat Kanjeng Nabi dzunubuhum apa pira-pira dosane umat Kanjeng Nabi al-madhiyatu kang wis kliwat masyaallah
Lanjut sisan. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man utawi sapane wong sama iku poso sapa man Ramadhana ing wulan Ramadan imanan krana dasar iman, wahtisaban lan krana ikhlas lillahi taala, ghufira mongko den ngapura lahu kedue man ma apa dosa taqaddama kang wis kliwat apa ma min dzambihi bayane saking dosa-dosane man soma. Ada satu riwayat hadis yang pertama yang kita baca ini barusan dua hadis. Hadis yang pertama diriwayatkan bahwasanya Kanjeng Nabi itu diceritakan pernah bersabda yang isinya gini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setiap kali bulan suci Ramadan masuk, maka beliau atau Allah memerintahkan para malaikat sing tukang nulis amale manusia itu SOP-nya berubah. Kalau biasanya para malaikat pencatat amal baik, amal jelek ditulis semua, di riwayat ini disebutkan para malaikat di bulan suci Ramadan beda. Mereka hanya disuruh untuk nulis amal solehnya hambanya Allah, amal solehnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kejelekannya gimana? Dosa-dosanya dicatat apa enggak? Wala yaktubu alaihimus sayyiat. Di riwayat ini disampaikan bahwasanya ternyata dosa-dosa kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi di bulan suci Ramadan itu tidak ikut dicatat oleh para malaikat. Bahkan dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah. Sekarang ngomong terkait terkait hukum hadis yang kita baca barusan. Kok penak ya angger wulan suci Ramadan jarine para malaikat hanya mencatat amal soleh kita, tidak mencatat keburukan kita, dosa-dosa kita yang lalu diampuni. Wah, ini aneh ini. Bagaimana kita membaca hadis ini? Kita harus tahu ternyata darajatul hadis ini ternyata dihukumi palsu oleh para ulama. Kenapa? Ada yang bertentangan dengan syariat. SOP-nya adalah syariat itu mengatakan sekali kita berbuat kebaikan maka juga ada pahalanya, baik di Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Begitu juga sebaliknya, sekali kita berbuat jelek maka juga ada dosanya, baik di bulan Ramadan maupun di selain bulan Ramadan. Bahkan menurut dalil-dalil yang kuat, ketika kita berada di bulan-bulan yang mulia seperti bulan Ramadan, seperti bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Rajab, itu amal-amal kita itu berbanding lurus, Pak. Alias semakin kita berbuat amal soleh di bulan-bulan mulia tersebut, itu juga kenaikannya di atas bulan-bulan yang lain. Iku nek amal soleh. Amal buruk bagaimana? Sama. Kalau amal buruk di selain Ramadan itu, misalnya di bulan sing rada Jumadil Ula misalnya, Anda melakukan kebohongan di situ, paling dicatatnya 1 kali dosa. Tapi kalau berbohong di Ramadan, meneh mokel sisan ya. Ditakoni, "Poso ta ora?" Poso, padahal mokel ngapusi pindho. Niku nggih cara para ulama dosane nggih dilipat gandakan. Maka sisi kepalsuan hadis ini bertentangan dengan apa yang diketahui secara dharuri di dalam agama. Tapi hadis ini ada pendukungnya dan kita nggak perlu melirik sama hadis palsu. Ada hadis sahih disampaikan juga oleh Syekh Utsman Al-Khawbawi. Kata hadis ini, kalau kemarin man qoma Ramadhana, sekarang man shoma Ramadhana. Barang siapa yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi ada 2 syarat. Syaratnya imanan. Dia melaksanakan puasa ini karena percaya ini adalah perintah Allah.
wahtisaban, dan yang kedua dia melaksanakannya ikhlas, suci, tulus karena Allah, apa yang akan didapat? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang lalu insya Allah diampuni. Itu pun masih ada syarat dan ketentuan. Nek urusane karo manusa ya kudu njaluk ngapura karo manusane, nggak bisa. Ini yang dimaksud adalah dosa-dosa yang kaitannya hukukuna wa bainallahi ta'ala, hak kita atau kewajiban-kewajiban kita yang harus kita tunaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Gusti Allah insyaallah gampang memberi pemberian maaf. Bon. Yuqalu dendawake as-saumu utawi poso salah satu darajatin iku telu bira-bira tingkatan. Rupane saumul awami, posone wong awam, saumul khawasi lan posone wong-wong khusus istimewa, wa saumu khawasil khawasi lan posone bira-bira wong-wong sing luweh khusus VIP. Amma saumul awami, anapun utawi posone wong awam, fakaful bagni mongko iku nahan weteng wal farji lan farji an qadha'i syahwati saking nekani syahwat. Wa amma saumul khawasi, anapun utawi posone wong khusus, fahuwa mongko iku utawi saumus salihina iku posone pira-pira wong kang saleh. Wa huwa lan utawi saumus sholihin kaful jawarihi iku nahan pira-pira anggota badan anil azami saking pira-pira dosa. Fala yatimmu mongko ora sampurna dzalika apa mengkono-mengkono kaful jawarih illa bimudawamati khamsati asya'a, kejaba kelawan nglanggengake 5 perkara. Al awwalu utawi kang pertama ghaddul basari iku ngeremke mripat angkul 5 saking sekabehane barang yuzammu kang den cacatake apa masyara'an kelawan syara'. Wasani utawi kang kaping pindho hifdzul lisani, jaga lisan iku jaga lisan anil ghibati wal kadzibilan berbohong, wan namimati lan adu-adu provokasi, wal yaminil ghamusi lan sumpah-sumpah palsu. 5 sebab barang. Rawa kang ngriwayatake sinten Anasun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ing sak temene Kanjeng Nabi qala iku dawuh sinten Kanjeng Nabi, khamsatu asya'a utawi ana 5 pira-pira perkara tuhbitu iku iso rusak apa khamsah as-shauma ing ganjarane poso. Ai tubdilu tegese batalake apa khamsah tawabahu ing ganjarane poso. Rupane al kadzibu bohong, wal ghibatu wan namimatu lan adu-adu, wal yaminul ghamusu lan sumpah palsu, wan nadharu lan ningali bisyahwatin kelawan syahwat. Wasalitu utawi kang kaping 3 kaful udhuni iku nahan kuping anistima ikul limakruhin saking ngrungokake perkara-perkara kang makruh. Warabi'u lan utawi kang kaping 4 kafu jami'il a'dha'i iku nyegah sekabehane anggota badan anil makarihi saking perkara-perkara kang den gedingi syariat. Wakaful batni lan utawi nahan weteng anis syubuhati. Ngapunten, ora utawi niki, koma berarti. Wakaful batni lan nyegah weteng anis syubuhati saking konsumsi mangan pira-pira barang-barang kang syubhat. Fi waqtil iftari ing dalam waktu muka. Idla makna krana ora ana artine babar belas lisaumi kedue poso anit ta'amil halali saking panganan sing halal, tapi summal iftari mongko nuli kari-kari muka alal harami ing atase panganan sing haram.
famithluhu mongko utawi padane al-iftar 'alal halal as-shaum 'al-iftar 'anil haram as-shaumu 'anil halal kaman iku kaya wong bana kang bangun sapa wong qasran ing gedung wa hadama lan tetapine ngrobohake sapa wong misran ing kota. Masyaallah. Masalah itu nanti kita lanjutkan. Kita terangkan terlebih dahulu. Ada satu keterangan terkait kualitas ibadah puasa. Kita harus cross check sama diri kita sendiri. Jadi para ulama mengatakan, kalau tidak salah ini juga disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya. Kata beliau, puasa itu ada 3 derajat, 3 tingkatan, 3 kualitas. Ada grade A, grade B, grade C. Nah, ana sing ori, api, ana sing KW, ana sing kawine welek pol. Ngoten nggih. Nah, 3 ini yang pertama adalah puasanya orang-orang biasa. Puasanya wong awam nih lho. Maka puasanya orang-orang awam, sebelum kita lanjutkan nggih. Jadi kualitas puasa manusia itu bisa dibagi menjadi 3. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang istimewa, ada puasanya orang yang sangat-sangat istimewa, khawas. Lah puasanya orang awam bagaimana? Puasanya orang awam itu hanya sekedar menahan lapar, menahan dahaga, nahan syahwat dari fajar sampai maghrib. Jadi dosa-dosa liyane ijek lanjut, iya. Dosa-dosa liyane ijek lanjut, bisa jadi bisa lanjut. Itu puasanya wong biasa. Lalu kemudian jenis puasa yang kedua, shaumul khawas, puasanya orang-orang istimewa, orang-orang soleh. Puasanya orang-orang soleh itu bukan hanya sekedar nahan makan, nahan minum tok, atau nahan syahwat tok, enggak. Tapi ditambahi, semua anggota tubuhnya juga ikut berpuasa dari apa? Dari dosa. Kata mu'alif, kalau pengen keistimewaan ini ada pada diri kita, kalau ingin kualitas puasa kita sama dengan orang-orang soleh, harus mudawamah dalam 5 hal, istiqomah dalam 5 hal. Yang pertama, mata ini harus dijaga, ojo jelalatan, ojo delok sing ora ngoten. Yang kedua, lesan juga jangan sampai terjerumus untuk melakukan hal-hal yang berpotensi dosa, ngapusi, sumpah-sumpah palsu. Lesan ini membuat provokasi, ya kan? Nah, itu dan lain-lain. Al-ghibah, apa namanya? ngerasani. Nah, ini tidak boleh. Bahaya ini, merontokkan puasa. Nah, lalu kemudian yang ketiga, telinga kita juga harus berpuasa. Dari apa? Mendengarkan hal-hal yang tidak disenangi oleh syariat. Ana wong gosip, ojo melu nyedak, Pak. Kita ini selalu kepo ketika ada 2 orang gelinak-gelinik, kemudian kita orang ketiganya. Ana ono kan ngono ya. Nah, kemudian ternyata mereka sedang bergosip. Kok ikut? Pahalamu hancur. Pahalanya ikut hancur. Makanya jangan mendengarkan hal-hal yang buruk. Begitu juga mendengarkan podcast yang enggak bermanfaat. Nah, misalnya nggih, atau mendengarkan Mendengarkan lagu-lagu yang tidak bermanfaat. Wes, enggak usahlah karuan, ya enggak usahlah, pun. Lalu yang keempat, yang harus diistiqomai agar kita bisa memiliki kualitas puasanya orang-orang saleh adalah kafu jami'il a'dha. Seluruh anggota badan kita harus ikut berpuasa. Tangan, ampun ikut tangan ya. Tak contohnya tangan itu jangan sampai ngaploki kancane utawa nyolong barangnya kancane. Bah kula mboten nyolong, nyileh tapi rak kondo. Lha padha ae. Nyileh ora kondo. Iki padha ae jenenge maling iki. Lalu kemudian yang kelima, ini penting sekali. Kata beliau, agar kualitas puasa kita sama dengan orang-orang istimewa, orang-orang yang saleh, tidak kalah pentingnya adalah menjaga perut kita dari hal-hal yang sifatnya syubhat, tidak jelas halal haramnya.
khususnya terlebih ketika waktu buka puasa. Yang kita makan harus betul-betul harta yang halal, diraih dengan cara yang halal, dimakan ya juga hukumnya halal. Contoh misalnya syubhat nggih, syubhat. Misal adalah menemukan makanan yang tergeletak di luar. Ono kormo tiba ngoten. Nggih, kormo tiba ning dalan. Nek logikanya kalau kurma sudah jatuh di jalan, itu ada orang yang ngambil nggak untuk tahun 2026? Nggak bakal ada, nggak bakal ono, rak kudu kan, kotor kok. Kemudian Anda ambil untuk buka puasa, itu termasuk syubhat. Orang arti siapa sing duwe? Oleh apa ora, ya kan? 2026 ada kurma jatuh, yang jatuh cuma 2 misalnya, nggih, di jalan, diambil. Terus dimakan, ini syubhat. Tapi nek sing tiba sak karton, ya iku coba entekno Pak. Iku jelas ana sing duwe nek iku ya. Jelas ana sing duwe. Nah, ini menjaga hal-hal yang syubhat ini harus perlu diperhatikan. Kata beliau, buat apa puasa susah-susah tapi buka puasanya tidak dijaga betul kualitasnya alias segi halal haramnya. Buat apa kita puasa tapi buka puasanya pakai dana korupsi rakyat? Wah, cetoy. Hari ini ada OTT ya, OTT KPK, Bupati Pekalongan dicekel polisi. Nah, iya niku. Buat apa Anda berpuasa tapi buka puasanya pakai dana mendolimi rakyat? Kata beliau, mithluhu kaman bana qasran wahadama misron. Orang yang seperti itu modelnya puasanya itu koyok-koyok uang sing bangun istana megah, muapik ke lain-lain, tapi di sisi lain dia menghancurkan seluruh negeri. Istanane apik tapi negarane rusak, ya nggak ada manfaatnya sama sekali. Berhubung semakin gelap tidak nyaman juga, kita tutup majelis pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.